Inyoman Sukena menangis histeris di luar sidang setelah jaksa mendakwa dirinya 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Dalam tuntutan jaksa, Nyoman Sukena terbukti memelihara 2 ekor landak Jawa yang didapat dari ladang mertuanya. Di hadapan hakim di persidangan, dia memohon penangguhan hukuman agar bisa menjadi tahanan rumah. Sukena mengaku tidak tahu jika landak Jawa adalah hewan yang dilindungi. Namun, permohonan penangguhan tahanan ditolak hakim. Di Kota Malang, Jawa Timur, seorang pria divonis 5 bulan penjara dan denda 5 juta rupiah karena memelihara ikan aligator. Piono, warga Sawo Jajar, Kota Malang ini terbukti memelihara ikan aligator sejak 2006 lalu. Di persidangan, Piono mengaku tidak mengetahui adanya undang-undang yang melarang memelihara ikan aligator. Ikan aligator dilarang karena bersifat invasif dan merusak ekosistem air alami. Pengacara terdakwa menyebut Piono memelihara ikan aligator sejak 2006 lalu, sebelum adanya peraturan atau undang-undang yang melarang ikan tersebut dipelihara. Tadi sempat emosi dengan adanya ini karena mereka kan untuk terdakwa berpendapat saya ini tidak bersalah karena saya ini memelihara sebelum adanya undang-undang. Dari itu aja nanti diterangkan dari terdakwa. Sementara jaksa penuntut umum menilai putusan majelis hakim lebih ringan dari tuntutan mereka. Pihaknya masih mempertimbangkan langkah selanjutnya. Itu sebenarnya sudah melalui pertimbangan yang sudah kami pikirkan matang-matang. Ya, menurut kami putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan. Dan kalau teman-teman cek juga sudah termasuk ringan kalau menurut kami seperti itu dari putusan majelis hakim. Untuk putusan tersebut, jika kami akan melaporkan hal tersebut kepada pimpinan secara berjenjang, kemudian kami akan menentukan sikap apakah nanti akan ada upaya hukum atau akan menerima putusan. Lalu seperti apa sebenarnya aturan memelihara satwa di Indonesia? Apakah ketidaktahuan aturan menandakan lemahnya sosialisasi? Tim Liputan, Kompas TV. Seorang warga Badung, Bali terancam penjara 5 tahun dan denda 100 juta rupiah karena memelihara landak Jawa. Sementara di Malang, Jawa Timur, seorang warga divonis 5 bulan penjara karena memelihara ikan aligator atau gar. Seperti apa sebenarnya aturan memelihara satwa dilindungi di Indonesia? Kita bahas soal ini bersama praktisi konservasi World Wildlife Fund atau WWF Indonesia, Febri Awidodo. Selamat pagi, Mas Febri. Iya, selamat pagi, Mas. Baik, Mas Febri, landak Jawa dan ikan aligator atau gar aligator ini bisa dijelaskan dulu status keduanya ini adalah satwa langka dan bagaimana sebenarnya aturannya? Apakah ini memang dilindungi di Indonesia? Baik, terima kasih banyak. Nah, ini banyak sekali juga yang menanyakan hal yang serupa ya, Mas. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan spesies yang ada di Indonesia itu sebenarnya untuk perlindungannya ada 2 ya. Yang pertama spesies memang asli Indonesia atau spesies dari luar Indonesia. Kalau status perlindungan itu biasanya spesies yang asli Indonesia yang dilindungi. Dalam hal ini sebagai contoh adalah landak Jawa tadi atau Histrik javanica itu juga merupakan satwa dilindungi di Indonesia. Tapi kemudian satwa asing yang didatangkan ke Indonesia yang bukan asli Indonesia memang tidak dilindungi secara hukum, tapi kemudian untuk peredaran dan sebagainya ada beberapa yang diatur di regulasi. Nah itu, dan masih banyak jenis lainnya lagi yang dilindungi. Kalau kita berbicara terkait perlindungan di P106 tahun 2018 untuk aturan yang terbaru terkait dengan spesies, daftar spesies yang dilindungi dalam hal ini ada sekitar 904 jenis yang dilindungi baik itu flora maupun fauna. Ya, sebelum saya berangkat ke kasus yang menimpa 2 warga kita di Bali dan juga di Malang, di Badung, Bali dan juga di Malang, Jawa Timur. Saya akan menanyakan dulu, sekarang kan minat warga atau kecintaan warga terhadap hewan ini juga lumayan tinggi ya di Indonesia ini akhir-akhir ini. Banyak sekali pet shop begitu ya, banyak sekali yang menjual juga secara daring gitu hewan-hewan peliharaan ini. Nah, biasanya yang dipelihara oleh warga Indonesia begitu seperti ada sugar glider yang sekarang lagi ini ya, dan mungkin ada yang langka juga ini kita tidak ketahui, tapi umumnya
pet atau hewan peliharaan yang umumnya dipelihara oleh orang Indonesia dan dilarang sebenarnya apa saja? Adakah daftarnya yang Anda miliki? Baik, terima kasih banyak. Jadi kalau kita berbicara memelihara satwa di Indonesia itu sudah sejarahnya sangat panjang sekali. Bahkan dalam kalau kita baca sejarah dari kerajaan-kerajaan terdahulu juga ternyata banyak sekali Ya. mereka memelihara satwa-satwa ya. Itu sampai sekarang. Jadi itu memang karakter masyarakat juga, Ya. terus juga kemudian hobi dan sebagainya. Nah kalau kita melihat daftarnya itu bisa kita rujuk ke peraturan yang saat ini digunakan yaitu P106 tahun 2018 terkait perlindungan jenis ya flora fauna yang ada di Indonesia. Itu peraturan terbaru yang memuat 904 jenis flora dan fauna yang dilindungi dalam peraturan tersebut. Itu peraturan peraturan Menteri Kehutanan. Ya. Oke, berarti ada semua daftarnya di peraturan itu ya, Mas Febri ya? Iya, ada semua daftarnya di peraturan tersebut. Oke, dan mungkin jumlahnya sangat banyak sehingga ya lebih baik masyarakat aware dengan menyimak sendiri aturan itu begitu ya, untuk jika ingin punya minat untuk memelihara hewan peliharaan. Nah kalau balik lagi ke ikan aligator atau gar aligator dan juga landak Jawa yang saat ini sedang dipermasalahkan. Kalau dua hewan ini dilarang di Indonesia dipelihara begitu, katanya kalau tadi di berita pengantar akan merusak ekosistem. Bisa dijelaskan lebih detail bagaimana dampaknya kepada lingkungan sebenarnya dua hewan ini? Baik, kalau kita berbicara ikan aligator itu sebenarnya kan bukan ikan asli Indonesia dan terlebih ikannya adalah ikan predator ya, ikannya memangsa jenis-jenis biota perairan yang lain, itu yang menjadi bahaya sekali dan ukuran sangat besar, membutuhkan biomasa pakan yang sangat banyak. Nah itu yang kemudian sangat dikhawatirkan mengancam ekosistem perairan yang ada di Indonesia. Terlebih juga kalau kita lihat perairan di Indonesia juga banyak spesies-spesies asli yang mungkin terancam punah. Contohnya kalau di Jawa ada belida Jawa yang memang sekarang masuk bahkan sangat-sangat sulit sekali untuk ditemui. Bahkan jenis-jenis yang lain. Jadi kalau ikan tersebut sampai lepas, kemudian juga tidak terkontrol berkembang biak di ekosistem perairan tawar kita, itu sangat berbahaya sekali. Bagi ekosistem dan juga mungkin bagi manusia itu sendiri ya, Mas Febri ya? Iya, dampak dari kerusakan ekosistem kan akan dirasakan oleh manusia juga yang hidup di sekitarnya. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Bagaimana dengan landak Jawa, Mas Febri? Iya, tentunya semua spesies itu memiliki hubungan ke ekosistemnya ya, ke lingkungannya. Jadi kalau kita melihat meskipun landak Jawa hewannya kecil, tapi kemudian di sana landak Jawa juga berfungsi dalam ekosistem, misalkan untuk pengendali serangga, karena juga memakan serangga, kemudian juga pengendali spesies-spesies flora yang dimakan. Misalkan mereka kan memakan jenis-jenis akar-akar tumbuhan liar yang kemudian kalau tidak mereka kontrol, tumbuhannya akan menjadi masif pertumbuhannya sehingga akan mengalahkan jenis-jenis yang lain. Dan sehingga kalau kita berbicara ekosistem kan harusnya multi spesiesnya banyak, kemudian stratanya juga banyak, jadi ada tajuk dan sebagainya. Itu tidak terjadi lagi. Oke, saya masuk ke kasus yang dialami oleh dua warga negara kita di Badung, Bali dan juga di Malang, Jawa Timur. Spesifiknya yang memelihara ikan aligator. Anda tadi sempat mengatakan bahwa spesies ini tidak atau bukan asli dari Indonesia, melainkan dari negara lain dan akhirnya ada di Indonesia. Nah, yang saya pikirkan melihat kasus ini, jika demikian, jika keberadaan ikan aligator ini ada di Indonesia, tentu ada yang membawa dan yang memelihara ini yang dihukum hanya yang memelihara. Apakah yang membawanya juga tidak ada pengawasan dari pemerintah? Ini juga yang harus kita perhatikan bersama, Mas Febri. Baik, kalau kita berbicara ini sejarahnya akan panjang sekali karena kita berbicara terkait dengan pertama perdagangan satwa secara global juga, yang mana sebenarnya juga bisa jadi terjadi penyelundupan atau bisa jadi legal atau bisa jadi kemudian legal kemudian dijual belikan secara liar di pasar domestik, itu yang menjadi catatannya. Nah, kita perlu cek lagi apakah kemudian ikan aligator juga masuk ke dalam CITES, Konvensi Perdagangan Internasional, dilindungi appendix berapa. Kemudian juga syarat untuk memperdagangkannya juga harus kita lihat juga, apakah kemudian bisa diperdagangkan bebas atau kemudian perlu izin dan sebagainya. Itu dulu sih, Mas, untuk memulai diskusi. Ya. Ini memang agak panjang ya pembicaraannya kalau memang kita ingin melihat siapa yang membawa. Jadi karena memang ada perdagangan ilegal dari hewan-hewan yang dilindungi ini secara internasional. Lalu dalam posisi warga negara Indonesia yang saat ini terjerat hukum, jika memang posisinya ingin memelihara begitu,
apakah mereka bisa lolos dari jeratan hukum dan aturannya seperti apa sih sebenarnya? Untuk memelihara itu sebenarnya kita harus melihat dari jenisnya dulu, apakah jenisnya dilindungi atau tidak, atau jenisnya bisa memang benar-benar bisa untuk tujuan dipelihara. Banyak sih kasus yang satwa yang didomestifikasi untuk dipelihara, ya banyak sekali. Kalau kita lihat kalau untuk izin sebenarnya bisa jadi kita bisa memiliki izin penangkaran, yang itu bisa kita ajukan ke otoritas. Dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan kemudian UPT terkait misalkan BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, atau kemudian kita bisa mengajukan lembaga konservasi. Dan tentunya proses screeningnya akan panjang sekali karena kita harus memenuhi beberapa kriteria. Misalkan kelayakan kandang, misalkan apakah kita punya sistem sistem untuk penangkarannya juga, terus bagaimana kemudian jika terjadi kejadian-kejadian tertentu, bagaimana kita merespon terhadap satwa misalkan untuk sakit dan sebagainya. Pada saat dimungkinkan, hanya saja memang prosesnya akan sangat panjang dan tentunya perlu izin dari pemerintah. Itu. Oke, kalau memang seperti kasus di Malang, Jawa Timur, mereka atau satu warga ini yang memelihara landak Jawa ini tidak tahu bahwa itu hewan atau satwa yang dilindungi dan mengaku memeliharanya sudah sejak lama begitu. Bagaimana posisinya kalau demikian? Kalau memang warga ini tidak mengetahui dan akhirnya tiba-tiba dijerat secara hukum begitu karena ini dikategorikan sebagai satwa yang dilindungi. Iya, ini pertanyaannya juga agak menantang sekali karena memang kalau dari sisi manusiawi dan apalagi terlebih itu warga biasa dan tidak mengetahui, ya kita tentunya sangat bersimpati ya karena mereka mungkin tidak tahu, tapi sebenarnya kalau kita lihat memang ada beberapa ada dua posisi yang harusnya sama-sama nanti ketemu di tengah. Yang pertama, sosialisasi memang harus lebih diperkuat lagi ke seluruh masyarakat, ke publik, bahwa kita punya daftar jenis satwa yang dilindungi sehingga kalau mereka memelihara bisa berpotensi untuk dipidana. Atau kita kemudian menggunakan tindakan preventif yang lain. Sekarang ada banyak sekali sosial media yang bisa digunakan misalkan. Tentunya juga masyarakat yang kita harapkan juga harusnya sekarang juga lebih aware bahwa memang kita selain punya macam-macam isu sosial, ternyata juga isu lingkungan yang tentunya kita harus cari tahu juga bahwa beberapa spesies dilindungi sehingga kita jangan sampai kita terjerat kasus karena kita tidak mengetahui itu. Mungkin itu, Mas. Oke. Pertanyaan selanjutnya sebelum menanyakan bahwa soal landak Jawa ini menjadi hewan yang langka, tadi kalau ikan aligator kan dikategorikan sebagai satwa yang tidak boleh dipelihara karena berbahaya bagi ekosistem. Nah, untuk landak Jawa ini sendiri dilarang dipelihara, ini karena memang spesiesnya langka atau bagaimana, Mas Febri? Baik, itu karena sudah masuk ke daftar spesies yang dilindungi di Peraturan Menteri Kehutanan tahun 2018 nomor P106. Jadi apapun itu ketika sudah masuk spesies yang dilindungi oleh undang-undang, oleh peraturan perundangan yang ada di Indonesia, itu tentunya ada konsekuensi hukum ketika orang. Maksud saya dilindungi ini karena, sorry Mas Febri, dilindungi ini karena langka atau bagaimana? Baik, tentunya status perlindungan itu berdasarkan beberapa kriteria dan indikator. Misalkan status populasinya yang memang menurun drastis. Nah, itu yang pertama. Populasi yang menurun drastis, artinya langka begitu ya? Iya. Yang kedua, habitatnya bisa jadi menurun. Jadi ketika kita habitat menurun. Iya. Yang ketiga bisa jadi perburuannya sangat masif sehingga kalau tidak kita lindungi, bukan tidak mungkin beberapa tahun akan habis di alam. Oke, pertanyaan selanjutnya, dalam kasus warga di Bali, dia memelihara landak Jawa ini sampai berkembang biak begitu. Artinya dia berhasil kan membantu regenerasi binatang langka. Tapi justru dipidana, dipenjara. Apakah itu tidak bisa menjadi pertimbangan untuk tidak digagalkan status kepidananya hingga pengadilan memutus bebas? Iya, kalau secara peradilan saya tidak punya pengalaman di situ ya, tapi kemudian kalau kita berbicara secara spesies sendiri, kalau kita berbicara penangkaran dan sebagainya kan harus ada izinnya, Mas. Jadi harus ada izin tangkap dan penangkaran dan sebagainya. Nah, dalam hal ini walaupun berhasil kemudian breeding, kemudian ada banyak anak yang lahir dari
tempat-tempat pemeliharaan tadi. Tapi kalau tanpa izin administrasinya Oke, kan tetap izin itu yang jadi kunci tidak ya. ada administrasinya, jadi Oke. susah juga. Ya. Ya, itu ya aturan adalah tetap aturan begitu ya, dan pun membantu mengembangbiakan hewan langka harus ada izinnya. Itu yang harus dipahami oleh warga. Terakhir Mas Febri, jika ada warga yang mengaku tidak tahu ada aturan untuk memelihara hewan tertentu, apakah bisa dibilang sosialisasi ke masyarakat ini kurang oleh pemerintah? Karena ya banyak juga, saya sendiri jujur baru tahu dari berita ini begitu. Iya, memang sosialisasi sangat-sangat perlu ditingkatkan kembali, Mas. Karena warga kita sangat banyak sekali. Ada jutaan orang Indonesia yang kemudian tidak setiap hari terpapar isu yang Ya. seperti ini nih. Jadi itu yang memang PR, termasuk kami sendiri WWF juga masih mengalami banyak tantangan untuk melakukan upaya edukasi, penyadartahuan, bahkan juga upaya-upaya aksi untuk konservasi di tingkat lapangan maupun untuk penyadartahuan publik. Itu, Mas. Oke, jadi kuncinya siapapun Anda warga negara Indonesia yang ingin memelihara hewan begitu ya, kuncinya ya kalau yang umum-umum seperti kucing, anjing, lalu kura-kura begitu, itu sih sepertinya kasat mata juga kita sudah tahu bahwa itu tidak dilarang. Tapi untuk yang lebih spesifik ya, seperti yang tadi lenak Jawa atau ikan aligator yang aneh-aneh begitu ya kira-kira Mas Febri ya, ini lebih baik cermati dulu aturannya, lihat daftarnya binatang-binatang atau hewan-hewan mana saja yang dilarang untuk dipelihara di Indonesia. Kira-kira begitu ya Mas Febri ya? Iya, kura-kura juga hati-hati, Mas. Banyak. Oh, kura-kura juga ada jenis spesies kura-kura yang khusus ya? dilindungi. Iya. Oke. Nah, ini Itu harus hati-hati. lebih spesifik lagi, akan ada klasifikasi lagi kura-kura mana yang boleh atau mana yang tidak begitu. Ini yang harus dicermati bersama. Baik, terima kasih Mas Febri Widodo, praktisi konservasi WWF Indonesia telah berbagi informasi dan perspektifnya pagi hari ini. Terima kasih, sehat selalu, sampai jumpa lagi Mas Febri. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi.